Janda montok ke tilang polisi berakhir hubungan gelap. Awalnya hanya karena sebuah tilang di jalan raya, tapi siapa sangka, pertemuan itu menyeret dua hati ke dalam rahasia gelap yang tak seharusnya terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang dengan tangan terlipat. Halo sahabat cerita. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, umur panjang, dan rezeki yang berkah. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah terbaru dari channel ini. Salam hangat dari saya di kota Semarang Hati Merah 2. Ratna adalah seorang janda berusia 34 tahun. Kehidupannya terlihat biasa-biasa saja dari luar, namun di dalam hatinya tersimpan rasa sepi yang panjang. Suatu siang yang panas, ia mengendarai mobil tuanya melewati jalan raya kota. Tidak disangka, peluit seorang polisi membuatnya harus menepi. Seorang polisi bernama Arman, dengan wajah tegas namun mata penuh ketenangan, mendekatinya. Ratna berusaha tersenyum ramah walau jantungnya berdebar kencang. "Maaf Pak, saya terburu-buru," katanya dengan suara pelan. Arman menerima surat-suratnya dengan tenang, tapi ada sesuatu dalam sorot mata Ratna yang membuatnya sulit bersikap dingin. Arman sebenarnya bisa saja langsung menuliskan tilang. Namun, saat menatap wajah Ratna, ada semacam keraguan dalam dirinya. Ia menahan diri, seakan hatinya menolak untuk memperlakukan wanita ini hanya sebagai pelanggar lalu lintas biasa. Akhirnya, Arman tetap menjalankan tugasnya. Tiket tilang pun diberikan. Ratna menerima dengan pasrah. Namun sebelum pergi, ia menatap Arman sejenak. Tatapan itu singkat, tapi cukup membuat dada Arman terasa berat. Mobil Ratna melaju, meninggalkan debu di belakang. Namun, bayangan wajah Ratna masih membekas jelas di benak Arman. Ia berdiri termenung, mencoba mengabaikan rasa aneh yang mulai tumbuh di hatinya. Itu hanyalah pertemuan singkat. Namun siapa sangka, itulah awal dari kisah panjang yang akan membawa keduanya ke jalan yang penuh rahasia. Malam hari, Ratna duduk sendirian di ruang tamu rumahnya. Ia menatap kosong keluar jendela, merenungkan kehidupannya. Kehilangan suami beberapa tahun lalu membuatnya harus berjuang sendiri membesarkan anak semata wayangnya. Kadang ia merasa lelah, tapi ia tak pernah benar-benar bisa mengungkapkannya pada orang lain. Di sisi lain kota, Arman pun termenung di ruang kerjanya. Ia memiliki keluarga yang lengkap, seorang istri dan dua anak. Namun, entah mengapa bayangan wajah Ratna yang ditemuinya siang tadi terus menghantui pikirannya. Ada rasa iba, bercampur dengan sesuatu yang sulit ia definisikan. Beberapa hari kemudian, Ratna harus mengurus administrasi tilangnya di kantor polisi. Takdir kembali mempertemukan mereka. Saat Arman melihat Ratna masuk dengan langkah ragu, hatinya berdesir. Ratna tersenyum kaku, mencoba menyembunyikan perasaan canggungnya. Di meja pelayanan, mereka kembali berinteraksi. Ratna bicara dengan suara lembut, sementara Arman mendengarkan dengan penuh perhatian. Obrolan mereka sederhana, tapi ada getaran aneh yang tak bisa mereka bantah. Arman menahan senyum ketika Ratna berpamitan. Ia tahu seharusnya hubungan ini berhenti di sini, tapi hatinya justru menolak. Ia merasa ada sesuatu yang ingin ia ketahui lebih jauh dari wanita itu. Ratna pun melangkah keluar. Namun di dalam hatinya, ia tahu ia tidak lagi sama. Pertemuan kedua itu meninggalkan bekas yang lebih dalam dari yang ia kira. Hari-hari berlalu, namun Ratna merasa hidupnya berubah. Setiap kali melihat ponselnya, ia berharap ada sesuatu yang datang dari arah yang tak terduga. Hingga suatu malam, pesan singkat muncul, "Semoga ibu sehat selalu. Arman." Pesan sederhana itu membuat jantung Ratna berdegup kencang. Arman pun merasakan hal serupa. Ia tidak tahu mengapa ia berani melangkah sejauh itu, padahal ia tahu risikonya. Tapi ada sesuatu pada Ratna yang membuatnya ingin melindungi, ingin dekat. Seolah ia menemukan ruang kosong dalam dirinya yang selama ini tak pernah ia sadari. Pesan singkat berubah menjadi percakapan panjang. Mereka berbagi cerita tentang kehidupan, tentang kesepian, tentang kerinduan yang tak pernah terucapkan. Dari layar ponsel, kedekatan itu tumbuh. Malam demi malam, Ratna tersenyum sendiri menatap layar. Ada rasa bahagia yang muncul,
Meski di baliknya terselip rasa bersalah. Ia tahu ini salah. Namun hatinya seakan menemukan tempat untuk bersandar. Suatu hari, tanpa sengaja mereka bertemu di sebuah minimarket kecil. Tatapan mata mereka berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Ada rasa canggung, tapi juga ada getaran hangat yang membuat keduanya sulit berpaling. Dari pertemuan tak terduga itu, mereka mulai terbiasa untuk mencari celah. Setiap kesempatan kecil terasa begitu berharga, dan benih rahasia semakin tumbuh dalam diam. Pertemuan Ratna dan Arman semakin sering terjadi. Mereka mulai sengaja meluangkan waktu untuk bertemu, meski hanya sebentar. Suatu sore, mereka duduk di sebuah kafe sederhana, berbagi cerita sambil tertawa kecil. Dunia di sekitar mereka seakan menghilang. Ratna merasa dihargai kembali. Arman selalu mendengarkan dengan penuh perhatian. Namun di balik kebahagiaan itu, ada rasa bersalah yang terus menghantui. Ia tahu dirinya memasuki wilayah terlarang. Arman pun demikian. Setiap kali pulang ke rumah, ia merasa bersalah menatap wajah istrinya. Namun, ketika bersama Ratna, ia merasa ada sesuatu yang hilang selama ini akhirnya kembali hadir. Malam-malam Ratna dipenuhi kegelisahan. Ia sering terbangun, menatap langit-langit kamarnya, bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia sedang melakukan dosa besar? Tapi rasa rindu selalu menang. Arman semakin terjebak. Ia berusaha menolak. Namun semakin ia melawan, semakin dalam ia terperangkap. Ratna telah menjadi bagian dari dirinya. Api itu semakin menyala. Tak ada lagi sekat yang jelas. Yang ada hanyalah dua hati yang terus mencari alasan untuk bertemu, meski mereka tahu akhirnya akan berujung pada kehancuran. Rina, istri Arman, mulai merasakan ada yang berbeda. Suaminya sering tampak gelisah, dan ponselnya lebih sering dijaga ketat. Suatu malam, saat Arman tertidur, Rina memberanikan diri membuka ponselnya. Pesan-pesan singkat yang penuh perhatian dari Ratna membuat dadanya terasa sesak. Air mata Rina jatuh tanpa bisa ia tahan. Hatinya hancur membaca setiap kata. Ia tidak menyangka suami yang selama ini ia percaya bisa menyembunyikan rahasia sebesar itu. Di sisi lain, Nisa, anak Ratna, mulai melihat perubahan ibunya. Ratna sering melamun, sering tersenyum sendiri, dan kadang pulang larut malam. Nisa merasa ada yang aneh, meski ia belum sepenuhnya mengerti. Suatu hari, Ratna dan Arman bertemu diam-diam di sebuah kafe. Mereka berbicara dengan wajah tegang. Kita harus hati-hati, aku takut ketahuan, kata Ratna. Arman hanya mengangguk, tapi hatinya semakin gelisah. Rina diam-diam mulai mengamati gerak-gerik suaminya. Setiap pulang kerja, ia perhatikan ekspresinya. Ia mulai menyusun potongan-potongan puzzle yang semakin jelas membentuk sebuah kebenaran pahit. Bayangan ketahuan semakin nyata. Seperti awan hitam yang menggantung di atas kepala mereka, siap menurunkan badai kapan saja. Hari itu, rumah Arman akhirnya pecah dalam pertengkaran. Rina, yang sudah menahan perasaan sakit berhari-hari, langsung menunjukkan pesan-pesan di ponsel suaminya. Siapa Ratna ini, men? Suaranya bergetar, namun matanya tajam penuh luka. Arman terdiam, wajahnya pucat pasi. Arman mencoba memegang tangan istrinya, tetapi Rina menepisnya dengan kasar. Anak-anak mereka menangis, bingung dengan situasi itu. Malam itu, rumah yang biasanya penuh canda berubah menjadi medan perang air mata. Ratna pun tak kalah menderita. Tetangga mulai berbisik-bisik. Nisa menatap ibunya dengan kecewa. Kenapa orang-orang bilang begitu tentang ibu? Tanya Nisa. Ratna hanya bisa memeluk anaknya, menangis dalam diam. Pertemuan terakhir Ratna dan Arman terjadi di sebuah kafe. Kita harus berhenti. Semua ini hanya membawa luka, kata Ratna dengan suara bergetar. Arman hanya mengangguk. Tak ada lagi kata. Yang tersisa hanyalah penyesalan. Setelah perpisahan itu, Ratna kembali hidup dalam kesendirian. Arman berjuang memperbaiki rumah tangganya, meski kepercayaan istrinya sudah runtuh. Hidup mereka tidak pernah sama lagi. Sahabat, dari kisah ini kita belajar, api cinta terlarang mungkin memberi hangat sesaat,
tapi akhirnya hanya meninggalkan abu penyesalan. Demikianlah kisah, janda montok ketilang polisi berakhir hubungan gelap. Sahabat, dari cerita ini kita belajar bahwa sebuah kesalahan kecil bisa menyeret kita ke dalam jurang yang dalam. Jangan pernah bermain-main dengan perasaan orang lain, karena luka yang ditinggalkan bisa membekas selamanya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar lebih banyak orang bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Semoga kita semua dijauhkan dari godaan yang menjerumuskan, dan selalu diberi kekuatan untuk menjaga hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.